Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua dimanapun anda berada, kembali lagi bercoba bersama Bang Aril. Bagi gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita. Amin, amin. Oke kawan-kawan, alhamdulillah kembali lagi Baki bersempat untuk berbagi informasi terbaru seputar tenaga non ASN tentunya ya kawan-kawan, atau yang kita kenal dengan istilah honorer, di mana saat ini telah beredar informasi bahwa katanya pemerintah ungkap nasib tenaga honorer yang tidak punya SPTJM dalam pengangkatan P3K 2024. Ya, di video sebelumnya sebagaimana kita ketahui, Maki juga sudah pernah berbagi dan sudah sempat menyinggung ya mengenai SPTJM ini. Dan kali ini muncul lagi informasi bahwa pemerintah ungkap nasib tenaga honorer yang tidak punya SPTJM dalam pengangkatan P3K 2024. Apakah SPTJM ini menjadi suatu hal yang wajib untuk kawan-kawan bisa jadi P3K, atau ini hanya sekedar angin lalu, hanya meramaikan hasanah persinggasanaan maksudnya gitu ya. Baik, untuk satu kita langsung aja ke TKP gitu kan ya. Kita simak videonya sampai akhir agar kita tidak misunderstanding dengan setiap informasi yang beredar di alam jagat raya ini. Sebelum jauh, Maki juga akan mencoba membahas terlebih dahulu beberapa sahabat kita yang sudah merelakan dirinya untuk meninggalkan pesan di kolom komentar terhadap beberapa video Maki yang pertama yang ini ya, yang video kemarin nih, kalau nggak salah kemarin nih videonya ya. Menpan RB sebut asa terdata DBKN tenaga non ASN honorer diangkat jadi P3K full time. Ya, memang kuncinya kemarin kan di video ini adalah bahwa honorer yang dimaksud akan diselesaikan oleh pemerintah per Desember 2024 itu adalah mereka yang sudah terdata dalam database BKN yang jumlahnya mencapai 1,7 juta ini dari asalnya 2,3 juta. Nah, itulah yang akan diselesaikan menjadi P3K full time dan part time asal mereka hadir pada saat pelaksanaan tesnya. Nah, udah lolos auto gitu ya P3K. Nah, mereka akan mengantongi NIP karena semua diwajibkan untuk hadir gitu. Ada komentar dari Bang Aidar doang, Bang Aidar kayaknya nih. Bang Aidar doang. Halo Bang, salam kenal dari Maki di 18 Magu yang lalu ya, go. Maki yang masih banyak pertanyaan teman-teman honorer di daerah. Oke, terima kasih ya sudah banyak bertanya ya. Karena Einstein mengatakan tidak mereka yang bagus itu adalah never stop for question gitu, mereka yang tidak pernah berhenti bertanya katanya ya. Oke. Apakah dalam penataan dan pengangkatan jika daerahnya tidak mengusulkan formasi, apalagi tidak ada formasi di daerahnya tapi ada daerah lain, apakah yang sudah mengikuti tes CAT menjadi P3K part-time jika tidak ada sambil menunggu anggaran dan formasi di daerah, mereka jadi PPK part-time yang telah mengantongi NIP untuk bekerjanya tetap di OPD sebelumnya, ataukah harus ke OPD yang daftar atau daerah lain, atau menunggu turunan PPASN agar semuanya semakin jelas sebagai turunan aturan Mang Aki. Terima kasih. Turunan aturan gitu Maki ya, terima kasih. Oke, nah ini sebetulnya sudah dijawab ya. Jadi saran Maki sih, untuk kalau Maki langsung jawab ini Maki khawatir mendahului gitu ya, mendahului takdir. Tapi kalau Maki boleh berpesan bukan berpesan ya, memprediksi, bolehlah sedikit memprediksi. Untuk pertama perlu kawan-kawan ketahui, jadi untuk karena semua ini semua honorer yang jumlahnya itu mencapai 1,7 juta ini orang itu wajib mengikuti CAT. Jadi CAT ini wajib sifatnya karena sebagaimana disampaikan oleh Pak Menpan RB bahwa dia ini hanya sifatnya itu adalah formalitas kawan-kawan. Artinya apa? Artinya ya 100% mereka yang sudah terdata dalam database BKN ini akan lolos jadi P3K kaput pada tahun 2024 ini. Nah, masalahnya nanti akan ada daerah yang membuka formasi, buka nih. Ada daerah B misalkan yang tidak buka, no. Nah, ketika daerah buka formasi nih, katakanlah ada formasinya dibukanya misalkan di daerah ini ada honorer misalkan 1 sampai ada 500 sampai 500 orang. Sementara formasinya hanya 400 formasi yang dibuka. Maka nanti ketika ikutan CAT, semuanya harus CAT ya, CAT dulu. Di rankingnya yang buka formasi itu di ranking. Jadi dari ranking 1 sampai 400 dia akan menjadi P3K full time. Nah, sisanya yang 100 maka dia akan dulu menjadi part time, sepemahaman Aki seperti itu. Bagaimana dengan yang tidak membuka formasi? Sama. Dia ikut tes dulu ke sini ya. Maka dia akan diarahkan menjadi P3K part time semua. Nah, tapi semua ini akan mengantongi NIP dan pada akhirnya per Desember 2024 itu mereka harus sudah selesai jadi ASN P3K full time. Ya, jadi kan indah pada waktunya, sabar dulu lah.
Sepamanaki seperti itu sih. Tapi untuk masalah penempatan di mana, kalau prediksi sih ada kemungkinan di sekolah asal gitu ya, di instansi asal gitu prediksi, makanya tidak akan di ke daerah lain karena syaratnya P3K. Kalaupun misalkan memilih daerah lain berarti ya tidak bisa mutasi lagi karena syarat untuk P3K itu kan adanya P3K itu karena untuk meminimalisir adanya mutasi gitu kawan-kawan. Ya sepaman waktu itu. Tapi untuk lebih jelasnya benar tadi sudah dijawab oleh Bang Haidar, lebih baik semuanya agar semakin jelas tunggu dulu PP turunan ini ya. Jadi tunggu dulu aja yang direncanakan akan rampung pada akhir April ini atau bulan April ini gitu. Kita tunggu tanggal mainnya gitu kayak. Itu saja barangkali Bang Haidar ya. Terima kasih sudah mampir. Semoga Bang Haidar dimudahkan untuk jadi lulus ASN P3K 2024 ini dalam keadaan lancar tanpa ada halangan apapun. Pokoknya diridhoi oleh Allah SWT untuk lolos di instansinya asal. Jangan dekat ke rumah, jangan jauh ya, agar tidak memutasi gitu. Oke. Nah, sebetulnya informasi yang akan Maki sampaikan dalam kesempatan ini itu Maki lansir dari www.ayubandung.com kawan-kawan. Jadi untuk kawan-kawan yang belum subrek, silakan subrek dulu ke sana. Atau nanti mungkin kawan-kawan bisa klik linknya yang akan Maki sertakan di kolom deskripsi ya. Tinggal klik aja untuk memantapkan lagi. Oh, pengetahuannya ternyata apa yang disampaikan Maki benar gitu, dilansir dari www.ayubandung.com. Nah, informasinya seperti ini kawan-kawan, bahwa pemerintah ungkap nasib tenaga honorer yang tidak punya SPTJM dalam pengangkatan P3K 2024 gitu. Ini diposting pada hari Sabtu 6 April berarti. Sekarang hari apa ya? 6 April atau tanggal berapa sekarang? Oh, sekarang 6 April hari ini berarti Sabtu ya, makanya sampai hari gitu ya. Oke, sekarang tadi pagi ternyata kawan-kawan ini baru jam 7 ya oleh Mbak Erpira Oktaviola Kurniawan. Terima kasih Mbak atas informasinya sehingga Maki ada inspirasi untuk berbagi berkawan-kawan semua. Sebuah kebiasaannya dibahas oleh Allah SWT ya gitu ya. Oke, kita simak apa yang disampaikannya. Lengkong.com, kabar mengenai pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K terus menjadi perbincangan hangat di kalangan publik, betul ya. Di antaranya yang tengah gencar membahas itu beberapa web yang sering Maki ambil, yaitu datanya adalah, informasinya adalah seperti ayubandung.com, kemudian kelingpendidikan.com, kemudian DPNN juga ada dan lain sebagainya gitu. Seperti yang diketahui, penataan tenaga honorer menjadi salah satu amanat yang tercantum dalam Undang-Undang ASN 2003. Ya, ini ada kemarin Oktober itu sudah diluncurkan Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023. Nah, ini undang-undang ini menjamin keberadaan kawan-kawan yang sudah lama mengabdi agar tetap melanjutkan pengabdiannya, dan mereka yang akhirnya sudah terdata dan mencapai saat ini jumlahnya tinggal 1,7 juta ini, kemudian ini yang akan dituntaskan jadi ASN P3K tahun 2024 ini berdasarkan amanat undang-undang ini. Itu harus selesai per Desember 2024 ini. Makanya pemerintah sekarang membuka formasi CASN 2024 ya. CASN, ASN itu kan terdiri dari dua, ada PNS dan P3K. Di mana CASN yang dibuka saat ini tak tanggung-tanggung, itu ada 2,3 juta ya. Nah, diperuntukannya adalah untuk 80% untuk honorer nih, merekrut honorer nih, dan 20% untuk lulusan yang baru fresh graduate gitu. Lanjut. Sehingga pengangkatan P3K merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menangani masalah penataan tenaga honorer selama tahun. Ya, memang kalau bahasa di sini di beberapa web gitu ya, bahasanya ada pengangkatan. Kalau pengangkatan yang maksud di sini memang dia harus melalui CAT ya, tes dulu. Oke, tidak ada yang di auto diangkat, ya nggak ada. Tetap harus melalui CAT dulu. Nah, karena sifatnya CAT sebagai yang disampaikan oleh Pak Menpan RB, dia hanyalah formalitas, tapi tetap harus dilalui ini. Tapi walaupun formalitas bukan berarti serta-merta kawan-kawan tidak ikut CAT, kawan-kawan lolos, nggak bisa. Jadi kuncinya harus terdaftar dalam database dan kawan-kawan ikut CAT. CAT ini sifatnya wajib kawan-kawan, nggak bisa. Nih, anak siapapun itu nggak ikut CAT ya susah. Kalau mau lolos jadi P3K itu. Jadi kuncinya harus hadir, harus ikut tes. Makanya kawan-kawan mengharapkan nanti dalam keadaan sehat, kita harus dijaga kesehatannya. Ya walaupun jangan mentang-mentang bersantai ria karena formalitas, jadi bersantai ria. Nah, itu yang gak dibalik gitu. Karena kuncinya ikut CAT. Jadi, ya itu yang maksud diangkat itu, kawan-kawan. Tidak ada langsung auto. Kecuali nanti diangkat lolos itu maksudnya dia ada prioritas, paling ada prioritas ya. Di sini nanti akan ada prioritas siapa saja yang menjadi prioritas ya. Di antaranya misalkan masa kerja yang sekarang banyak diperbincangkan itu ya. Ada masa kerja yang lebih dari 5 tahun, kemudian juga usia mendekati pensiun, dan lain sebagainya itu rencananya. Tapi kita tunggu aja lah. Lanjut. Dikutip dari laman bkn.go.id pada Sabtu 6 April, hasil pendataan jumlah tenaga honorer dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak yaitu sebanyak 2,3 juta. Ya, ini karena mungkin waktu itu sudah mengunggah ya SPTJM ini.
Tengah sebanyak 2 kali juta dengan SPJM yang telah melalui verifikasi dan tidak terberikan berpotensi dapat menjadi PTKK. Ini ya dulu itu 2,3 juta kawan-kawan yang diakui pemerintah itu. Walaupun itu sempat Pamen 4EB sempat tercengang gitu ya. Oh kok banyak ternyata gitu. Ngebolak sayangnya sedikit karena mungkin terlalu lama dibiarkan gitu ya. Rekrut akhirnya makanya pemerintah sempat melarang beberapa daerah, instansi daerah, pusat ya. Juga pusat gitu maksudnya kementerian lembaga untuk merekrut tenaga honorer gitu. Jadi pemerintah dilarang keras gitu. Kenapa? Karena kalau tidak dilarang terus harus direkrut ya nanti membludak lebih dari 2,37 juta gitu. Dan sekarang ini juga sudah hampir mau sudah terselesaikan sebagian dan sisanya tinggal 1,7 juta. Nah, ini yang akan diselesaikan menjadi P3K tahun 2004 ini, bukan 2,3 jutanya gitu kawan-kawan ya. Lanjut. Diketahui tenaga honorer dengan PJJ diprioritaskan oleh pemerintah dan nah itu prioritas kan? Oke, hal tersebut dikarenakan SPJM menjadi hal penting dalam pengangkatan menjadi PTK karena membuktikan kualitas dan tenaga honorer. Oke, itu jadi prioritas. Lalu bagaimana nasib para tenaga honorer dalam pengangkatan PTK jika tidak mempunyai SPJM? Nah, mungkin kayak tadi nih, yang pertanyaan tadi ya, bagaimana yang belum terdata kayak gitu ya misalkan. Dikutip dari laman dpr.go.id Sabtu 6 April, Junimat Girsang selaku Wakil Ketua Komisi DPR RI, tadi yang foto tadi itu Pak Junimat Girsang ya, itu Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI. Menegaskan agar Men 4EB dan BKN tidak terpaku hanya pada SPTJM katanya. Jangan terpaku saja nih. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah berarti ya kawan-kawan, keberpihakan pemerintah kepada para honorer berarti ya. Artinya katanya jangan terpaku hanya pada SPTJM. Lalu ada gimana nih? Junimat Girsang mengungkap bahwa Men 4EB dan BKN juga harus bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan terkait audit data. Jadi lebih selektif lagi karena jangan sampai ada honorer-honorer siluman itu yang kawan-kawan yang meresahkan gitu. Yang membuat semakin banyak tenaga honorer itu adalah honorer siluman jadi-jadian yang baru, tapi kita usaha mikirkan itulah kawan-kawan ya. Yang penting kita urusan kita masuk database BKN, kemudian kita memenuhi syarat, ikut tes, lolos lah gitu. Gak usah mikirkan orang lain gitu, kita pikirkan diri kita sendiri aja ya. Kalau daripada kita ngurusin orang lain jadi dosa, lebih baik kita doa aja ya. Doa ya Allah mudahkan untuk saya lolos jadi ASN P3K tahun ini, ridhoi restui gitu. Begitu doanya ya kan kawan. Nah, kejar tuh mumpung masih waktu bulan Ramadan nih, mustajab nih doanya ya. Lanjut. Saudara Menteri jangan terpaku dan BKN jangan terpaku pada SPJM. Inilah gunanya kerjasama dengan BPKP untuk melakukan audit data, ujar Junimat. Itu. Jadi beliau menyarankan agar adanya audit data untuk memastikan bahwa honorer memang benar ada dan mengabdi kepada pemerintah selama ini gitu. Ya. Junimat Girsang mengatakan bahwa audit data dengan BPKP sangat penting karena menghindari adanya mafia tenaga honorer. Oh, tuh ada mafia ternyata kawan-kawan. Aduh, banyak mafia di mana-mana ya. Lanjut. Dari dulu saya sudah katakan bahwa sekarang ini kalau dulu ada mafia pertanahan, sekarang ada mafia tenaga honorer. Ini fakta Pak di lapangan, sambungnya. Karena mungkin sudah banyak ditemukan mafia honorer itu karena yang menjanjikan mengiming-imingi lolos. Nah, kawan-kawan juga jangan percaya ya. Jadi kalau misalkan kawan-kawan dijanjikan diiming-imingi harus bayar sekian, A, B, C, ada 5 orang dijanjikan akan lolos ya. Lolos menjadi P3K tahun 2004 dengan membayar ya. Ini agar kawan-kawan berhati ini, jangan percaya kawan-kawan. Yang meluluskan kawan-kawan itu adalah kawan-kawan sendiri, usaha kawan-kawan dan doa kawan-kawan yang paling besar itu menentukan kelulusan. Kadang kawan-kawan hanya biasa saja misalkan, tapi karena doanya maksimal, keikhlas, tulus, kemudian dalam proses yang dilalui itu tidak tidak curang gitu, tidak menghitu kecurangan. Wah, itu yang membuat sukses kadang ya. Beda kalau dilalui prosesnya dengan kecurangan. Nah, itu yang tidak akan membuat berkah gajinya. Los sih oke, tapi gajinya berkah tidak. Banyak hutang, nanti terlilit riba dan lain sebagainya. Itu karena cogok penyogok. Jangan mau menyogok kawan-kawan. Lebih baik punya uang itu pakai modal usaha ini. Kawan-kawan pasrahkan aja karena kawan-kawan insya Allah lolos gitu. Kalau sudah memenuhi, kawan-kawan sudah masuk database, ya kuncinya database. BKN yang 1,7 juta ini gak usah tergiur dengan iming-iming lolos P3K otomatis ya, itu bohong kalau harus membayar ini ya. Lagian gak berkah kawan-kawan ya, gak berkah lah pokoknya. Jangan mau kalau sogok menyogok, lebih baik kawan-kawan usaha sendiri, berdoa, maksimalkan lewat doa, kejar pokoknya. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Berdoa lah, udhuni astajib lakum gitu. Daripada kawan-kawan harus memakan harta yang tidak berkah, nanti si uang gajinya itu diberikan kepada anak istri. Wah, itu yang gawat kawan-kawan ya. Jadi saran maki, baik ikuti prosesnya dengan benar, ikuti ya, dan lakukan dengan benar gitu. Jangan ada kecurangan ya. Sekecil apapun kecurangan itu harus dihindari kawan-kawan. Fawailul lil musholin kan gitu ya. Celakaan orang-orang yang sholat tapi ya itu tadi
mereka ada kecurangan gitu kawan ya. Oke, lanjut. Meskipun terdata sejak 2023 tenaga honorer dengan SPTJM, namun Judibat Gisang mengungkap bahwa fakta di lapangan ada banyak tenaga honorer yang masih belum terdata. Tuh ini dua ya. Pertanyaan yang tadi ini yang terdata. Nah, nanti mungkin akan ada solusinya, coba lihat. Komisi 2 BRPR berharap agar Menpan RB dan BKN bisa bekerja sama dengan BPKP untuk menyelesaikan penataan tenaga honorer sesuai amanat dalam undang. Oke. Ya sekarang udah mulai kan kerjasama. Berdasarkan undang-undang penataan tenaga honorer wajib diselesaikan paling lambat Desember 2024. Demikian informasi mengenai tanggapan Komisi 2 DPR RI terkait tenaga honorer yang tidak punya SPJM ya. Jadi intinya mungkin kalau mau simak dari apa yang disampaikan oleh ini, informasi ini adalah bahwa yang tidak punya SPJM ya apa ya berarti ya. Berarti kalau begitu intinya kawan-kawan yang sudah terdata dalam database lah gitulah. Berarti tahun lalu kan sudah ada boleh ngecek kan gitu ya kawan-kawan, bahkan udah di-share kalau ya nama-nama yang sudah terdata dalam database BKN. Kalau kawan pernah ada waktu itu ya udah enak, berarti alhamdulillah aman gitu. Tugas kawan-kawan sekarang adalah maksimalkan dengan doa gitu. Siapapun yang menjanjikan untuk lolos jadi ASN P3K tanpa tes apalagi membayar nyogok, nah itu jangan mau kawan-kawan ya. Pokoknya lebih baik berdoa, mintanya sama Allah gitu kan. Kejar seperti ke malam, kejar saat setelah sahur sampai menjelang berbuka, itu doa kita mustajab oleh Allah SWT, ini dikabulkan. Minta agar Allah mudahkan kawan-kawan untuk jadi lolos ASN P3K tahun 2024 ini dan direstui untuk jadi ASN P3K tahun 2024 ini. Itu saja mungkin kawan-kawan yang bisa mungkin sampaikan usaha ini. Mohon maaf atas kekurangan. Thank you for listening. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.